Kita menuju ke Ulfa Musriyadi, reporter iNews yang mengikuti pencarian pesawat Sriwijaya Air SJ182 di Kepulauan Seribu. Selamat pagi, Ulfa. Ya, selamat pagi. Ulfa, di mana posisi Anda saat ini sekarang dan seperti apa pencariannya? Sekarang saya lagi berada di KRIT G531. Sekarang saya lagi menuju ke kapal ke perahu yang diduga ada penemuan serpihan kapal Sriwijaya. Ini saya lagi menuju ke perahu dulu. Baik, berarti Anda dari KRI ini menuju ke kapal kecil untuk mencari serpihan ya, Ulfa? Ulfa? Ya, pemirsa, inilah proses pencarian yang dilakukan oleh tim kapal cepat. Gambar ini kami dapatkan dari tim kami yang berangkat bersama dengan tim SAR menggunakan helikopter Polair Ut Polri. Tadi Ulfa sempat menyebutkan bahwa saat ini dia berada di salah satu KRI yang melakukan evakuasi dan dia sedang menuju ke kapal kecil untuk melakukan pencarian dan kabarnya menemukan serpihan kecil di laut Kepulauan Seribu. Baik, kami sudah tersambung kembali dengan Ulfa. Pemirsa, Ulfa, saat ini apakah Anda sudah berada di kapal kecil untuk melakukan pencarian? Ya, ini saya lagi di atas kapal induk. Sekarang menuju ke kapal perahu kecil. Itu serpihannya yang kuning di paling pojok depan. Di pengemudi itu ada warna kuning, kabel-kabel dan seputaran itu juga ada serpihan dinding pesawat Sriwijaya. Baik, Ulfa, apakah Anda bisa mendapatkan informasi serpihan yang ditemukan itu apakah serpihan badan kapal atau merupakan pakaian yang digunakan awak kabin ataupun korban? Itu serpihan awak kapal, serpihan dinding pesawat yang berwarna merah dan hijau dongker, dan ada kabel-kabel dan ada seperti alat-alat. Baik, Ulfa, kapal kecil yang membawa serpihan baru ini kemana mencarinya sehingga menemukan serpihan-serpihan ini, Ulfa? Kalau untuk informasi itu saya belum dapat informasi. Ini ada tadi beberapa perahu dari TNI Angkatan Laut melakukan penyisiran dan menemukan serpihan yang diduga ini merupakan dinding dari pesawat Sriwijaya. Lalu apakah di kapal Anda sekarang selain barang yang baru saja ditemukan ada barang-barang lain yang sebelumnya sudah ditemukan, Ulfa? Belum ada. Sekarang yang baru dari pagi dilakukan pencarian, baru ini yang baru ditemukan oleh petugas dalam penyisiran. Baik, nah barang yang ditemukan ini, Ulfa, apakah ditahan dulu nanti di kapal induk atau langsung diserahkan ke posko yang ada di JICT, Ulfa? Ini langsung diserahkan ke posko induknya untuk dikumpulkan. Baik, nah saat ini ada berapa kapal kecil dari kapal induk Anda yang melakukan proses evakuasi dan ada berapa orang yang diturunkan untuk membantu, Ulfa? Kalau untuk melakukan... Baik, Ulfa, saat ini ada berapa orang yang melakukan pencarian baik dari gabungan TNI, Polri dan juga tim SAR dari kapal tempat Anda berada? Iya, kalau sekarang banyak ada 10 bot dan 20 perahu kecil untuk menyisir sekitaran Kepulauan Seribu. Baik, terima kasih Ulfa atas informasinya. Nanti kami akan kembali lagi ke Anda untuk mengetahui update terkini mengenai proses pencarian bagian maupun korban
dari pesawat Sriwijaya Air SJ182. Nah pemirsa, kita juga sudah terhubung dengan pengamat penerbangan Bapak Alvin Lee. Selamat pagi Pak Alvin Lee. Ya, selamat pagi Pak. Baik Pak Alvin Lee, melihat kondisi ini dan juga sudah membaca beberapa kronologi kejadian, apakah sudah bisa diketahui apa penyebab kecelakaan terhadap pesawat Sriwijaya Air ini Pak Alvin? Tidak mungkin Mas, tidak mungkin kita bisa mengetahui penyebab kecelakaan ya kalau sekarang saja baru ditemukan lokasinya dan beberapa puing itu pun yang diduga belum pasti itu juga puing dari pesawat tersebut ya. Jadi kita kalau ada yang mengatakan bisa langsung mengetahui itu nggak masuk akal. Biarkan KNKT nanti mengumpulkan dulu bukti-bukti, termasuk juga mendapatkan black box-nya. Saya kira pada saat sekarang ini kita juga mendukung tim SAR untuk melakukan evakuasi ya terhadap jenazah yang ada dan apakah ada korban selamat itu fokusnya ke sana dulu saat ini. Baik Pak Alvin, dalam 3 tahun terakhir ada 2 pesawat yang kecelakaan. Selain Sriwijaya yang kemarin kecelakaan, ada Lion Air JT610 yang kecelakaan pada tanggal 29 November 2018. Nah sebenarnya menurut ICAO atau Organisasi Penerbangan Sipil Internasional, nilai efektif implementation di Indonesia mencapai 80,34%, jauh di atas angka rata-rata internasional 60%. Nah artinya berarti 2 kecelakaan pesawat ini bisa dibilang kecil dibandingkan dengan kecelakaan negara lain, Pak Alvi. Seperti itukah? Iya, kita lihat saja dalam satu hari ada berapa ribu penerbangan ya. Dalam 1 tahun ada berapa juta penerbangan. Kita lihat dalam safety itu ada insiden, ada accident. Insiden saja kita juga sangat rendah. Accident, kalau Lion Air itu kan jelas salah desain pesawatnya. Nah, kita juga belum tahu untuk Sriwijaya ini apa penyebabnya. Tapi yang jelas kecelakaan fatal di Indonesia ini tergolong rendah dibanding negara-negara lain. Baik, kecelakaan tergolong rendah, namun untuk saat ini pesawat Sriwijaya Air informasinya ada dugaan seperti itu Pak Alvin. Pesawat mengalami korosi karena mungkin lama tidak terbang. Seberapa besar pengaruh korosi terhadap kecelakaan suatu pesawat, Pak Alvin? Ya, korosi itu kan ada prosesnya ya. Dan pesawat itu juga ada proses pemeriksaan, prosedur untuk sertifikasi. Pesawat Sriwijaya PKCLC ini memang sempat parkir lama dari 23 Maret sampai dengan 23 Oktober. Tapi setelah 23 Oktober tentunya ada proses untuk pemeriksaan dan sertifikasi kelayak udaraan sehingga dapat dioperasikan lagi. Sejak 23 Oktober sampai kemarin pesawat itu aktif terbang setiap hari dan tidak ada masalah. Baik, artinya memang pesawat ini layak terbang seperti itu. Nah, kalau untuk layak terbang ini sendiri Pak Alvin, sistemnya sebenarnya seperti apa? Apakah memang setiap pesawat mau terbang ada pengecekan terlebih dahulu atau pengecekannya ada programnya, mungkin misalnya setahun sekali Pak Alvin? Di Indonesia seperti apa? Bukan cuma di Indonesia, Indonesia mengikuti standar internasional. Jadi untuk perawatan pesawat itu ada siklusnya. Ada yang terutama berdasarkan jam terbang dan juga berdasarkan siklus pendaratan. Itu ada E-check, B-check, C-check ya. Itu semuanya harus dilakukan dan hasil dari pemeliharaan rutin itu merupakan bagian dari syarat sertifikasi kelayak udaraan. Di samping itu setiap kali pesawat selesai melakukan operasi penerbangan, setiap kali mendarat, pilot itu wajib mengisi logbook pesawat. Apakah ada kelainan-kelainan atau ada hal-hal yang rusak dan sebagainya. Nah, catatan pada logbook pesawat itu harus ditindaklanjuti oleh teknisi. Kalau itu tergolong item yang no-go, misalnya salah satu radionya saja rusak, itu pesawat sudah tidak boleh terbang. Harus dibetulkan dulu, diperbaiki, radionya berfungsi, baru pesawat boleh terbang. Jadi ada yang berdasarkan siklus pemeliharaan, ada juga yang rutin. Ini setelah selesai mendarat diperiksa.
Demikian. Nah, berdasarkan kronologi yang disampaikan, pesawat Sriwijaya Air SJ182 ini sempat berbeda arah atau ke arah yang tidak seharusnya. Mengapa pesawat melakukan hal ini atau pilot melakukan hal ini, Pak? Ya, itu memang yang sesuatu yang aneh. Saya memperhatikan grafik arah penerbangan setelah take off, belok ke kanan ya, ke timur laut. Kemudian pada saat-saat terakhir itu terbangnya seperti zigzag. Nah, saya menduga itu ada masalah dengan sistem kendali mungkin ya, sistem kendali, atau mungkin juga ada masalah lain. Apakah ada problem dengan weight and balance, keseimbangan pesawat? Kita belum tahu. Tapi kalau itu saya yakin terjadinya dalam waktu yang sangat pendek, sangat mendadak dan sangat tepat. Kemudian pesawat menukik ke permukaan bumi, sehingga pilot pun tidak sempat melaporkan kondisi pesawat mengalami kerusakan atau gangguan kepada pengatur lalu lintas udara. Kalau sekedar mesin mati dan sebagainya, pilot pasti akan menyampaikan kepada pengatur lalu lintas udara untuk diprioritaskan kembali ke bandara asal. Demikian. Baik, ada informasi juga bahwa pesawat ini sempat delay berangkat karena pengaruh cuaca. Nah, seberapa besar pengaruh cuaca ini, Pak, untuk mungkin tadi merusak sistem kendali ataupun keseimbangan pesawat, Pak? Cuaca ini terjadi bagi semua penerbangan. Yang delay juga bukan hanya Sriwijaya, semuanya juga kena delay. Yang mau berangkat maupun mendarat semuanya mengalami cuaca yang sama kan. Jadi faktor cuaca ini kalau tidak memenuhi syarat, tentunya pesawat Sriwijaya kemarin juga tidak diizinkan untuk terbang. Nah, cuaca macam-apa, kalau sekedar hujan deras, angin kencang, itu pesawat ini sudah didesain untuk menghadapi kondisi-kondisi seperti itu. Bahkan ketika di ketinggian jelajah mungkin 30.000 kaki, itu juga menghadapi angin dari berbagai arah, bahkan dengan kecepatan 100 km per jam, angin kecepatan 100 km per jam itu hal yang biasa. Demikian. Baik, artinya cuaca ini tidak terlalu berpengaruh ya terhadap sistem kendali dan juga keseimbangan pesawat. Lalu ini kan informasinya kami dapatkan bahwa pesawat ini sempat melewati ketinggian 1.100 kaki, kemudian meminta izin untuk naik lebih tinggi lagi dan tiba-tiba menungkik ke 250 kaki. Sebenarnya posisi aman pesawat berapa kaki di atas permukaan laut, Pak Alvin? Iya. Yang tadi Anda sebutkan ke 1.700 kaki itu adalah prosedur normal. Itu adalah transfer ketika pesawat masih di darat, itu dihandle oleh traffic control tower ya. Ketika pesawat sudah mengudara, kemudian traffic di tower itu dialihkan ke radar. Nah, dari itu pada 1.700 itu kemudian di-overhandle ke radar, kemudian diizinkan untuk mendaki ke 27.000 feet atau berapa. Ini pesawat kan baru mencapai ketinggian sekitar 10.000 kaki. Itu pesawat memang belum mencapai ketinggian jelajah yang stabil, dan dengan kondisi cuaca seperti sekarang, cuacanya juga masih belum stabil, masih banyak awan dan mungkin hujan, dan saya yakin pada saat itu semua di dalam pesawat juga masih menggunakan lampu kenakan sabuk pengaman belum dimatikan. Nah, kalau ditanya terbang aman itu ya pesawat di darat pun juga aman kan, asal mendaratnya dengan benar itu aman. Jadi ketinggian jelajah itu tergantung juga kondisi cuaca, rute dan alokasi yang ditentukan oleh pengatur lalu lintas udara. Demikian. Baik, terima kasih Pak Alvin Lee telah bergabung bersama kami di Breaking iNews. Kami juga akan menantikan informasi lainnya dari Pak Alvin. Terima kasih Pak Alvin. Dan pemirsa, proses evakuasi informasinya masih kami akan lanjutkan usai jeda. Tetap bersama kami di Breaking iNews.